Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Ihsanur Alim, Rani Fatma Dwi, Neng Iis Farida, Endah Puspitasari, dan Dika Ramdhani Fauzi. Dalam kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil observasi kami dalam bentuk jurnal ilmiah yang kami ambil temanya, yaitu analisis kebijakan pemerintah Kabupaten Ciamis dalam upaya pembatasan sosial berskala besar untuk mengatasi COVID-19 ini. Seperti yang telah kita ketahui umumnya, penyebaran COVID-19 ini semakin hari semakin menyebar ke seluruh wilayah, termasuk Kabupaten Ciamis sendiri. Dan pemerintah Kabupaten Ciamis mengambil kebijakan atau legal policy, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Yang ini tentunya akan berdampak sangat besar terhadap tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Ciamis sendiri. Dan alasan kami mengambil kebijakan ini yaitu untuk mengetahui seberapa efektivitaskah dan seberapa relevankah kebijakan ini untuk mengatasi COVID-19 ini. Dan metode penelitian yang kami gunakan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana penelitian ingin menuangkan fakta-fakta dan gejala-gejala yang terjadi di masyarakat. Dan penelitian ini menitik subjekkan penelitian, yaitu pada penelitian di mana masyarakat sendiri yang merasakan langsung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Seberapa efektivitas, seberapa relevankah dengan masyarakat Kabupaten Ciamis sendiri. Dan teknik pengumpulan data yaitu dengan studi pustaka atau literatur studi dan observasi ke salah satu kecamatan di Kabupaten Ciamis, yaitu Kecamatan Sukadana. Dan kami menemui beberapa petugas di salah satu desa itu dan mengobservasi untuk seberapa berjalankah kebijakan ini. Tidak hanya ke Kecamatan Sukadana, kami mengambil data dari beberapa keputusan yang dibuat oleh pemerintah, khususnya Bupati Kabupaten Ciamis, dan beberapa keputusan dari yang dibuat oleh pemerintah Indonesia sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kebijakan PSBB di lapisan masyarakat, sehingga peneliti dapat merumuskan beberapa pokok dalam bentuk pertanyaan problem question yang nantinya akan dilakukan observasi ke lapangan, yang tentunya sudah kami lakukan. Dan analisis data, teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan mensinkronkan seluruh data yang kami dapatkan dengan beberapa materi dan teori yang kami dapatkan di SKS, di mata pelajaran Sistem Politik Indonesia. Dan mungkin nanti akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menjelaskan beberapa hasil dan beberapa metode yang akan kami paparkan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan definisi PSBB dan karantina wilayah. Definisi PSBB yaitu pembatasan kegiatan tertentu yang sudah dikaitkan atau dicantumkannya di wilayah-wilayah yang diduga terinfeksinya penularan virus COVID-19 ini. Dan dengan adanya peraturan PSBB ini untuk mencegahnya penyebaran COVID-19 supaya tidak meluas di Kabupaten Ciamis ini. Peraturan PSBB ini sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan bab 1 pasal 1 ayat 11. Aturan ini terkaitnya atau dicantumkannya di peraturan Kementerian Kesehatan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Nomor 9 Tahun 2020. Di dalam definisi ini ada juga kebijakan-kebijakan tertentu. Kebijakan itu sendiri yaitu tindakan suatu wilayah yang sudah diterapkan oleh seseorang, kelompok, ataupun pemerintah di lingkungan tersebut. Selain adanya peraturan PSBB ini,
wilayah Kabupaten Ciamis ini sendiri, selain menerapkannya peraturan PSBB, ada juga menerapkannya peraturan karantina, di mana ada seseorang yang datang dari luar dan datang ke Kabupaten Ciamis ini harus mengikuti peraturan karantina selama 14 hari. Karantina tersebut yaitu mengisolasi diri ataupun tidak bertemunya dengan keluarga selama 14 hari karena untuk mencegahnya penularan COVID-19 ini. Dan di Kabupaten Ciamis ini sudah sepakat untuk menerapkannya peraturan-peraturan tersebut. Maka dari itu, Kabupaten Ciamis sangat sepakat sekali dengan adanya peraturan tersebut untuk mencegahnya penyebaran COVID-19 ini agar tidak meluas di wilayah Kabupaten Ciamis dan untuk mengatasi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ciamis ini. Dalam menangani laju penularan COVID-19, pemerintah Kabupaten Ciamis sepakat menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sesuai arahan Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil. Kebijakan PSBB mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Langkah-langkah yang dilakukan PSBB yaitu kegiatan di sekolah diliburkan dan diganti dengan belajar di rumah secara daring. Kerja kantor diganti dengan FWA atau Flexible Working Arrangement. Pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan memperhatikan protokol kesehatan dan menerapkan physical distancing. Kegiatan pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya ditiadakan. Ketika berkendara, maksimum penumpang hanya 50% dan melakukan jam operasional berkendara dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Memesan makanan dari restoran dan warung secara online atau daring. Dan ketika melakukan aktivitas di luar rumah wajib menggunakan masker dan menerapkan physical distancing. Pemerintah Kabupaten Ciamis sepakat menerapkan pembatasan sosial berskala besar secara menyeluruh di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID di Kabupaten Ciamis agar tidak meluas. Dengan diterapkannya peraturan Bupati, aturan PSBB di Kabupaten Ciamis ini sangat ketat. Setiap kendaraan yang memasuki wilayah perbatasan Ciamis langsung diberhentikan dan dicek suhu tubuhnya dan juga identitasnya. Selain itu juga ditanyakan alasan dan tujuan mengapa memasuki wilayah Kabupaten Ciamis. Selain upaya antisipasi pemerintah dalam melakukan pencegahan serta penanganan COVID-19, selain menerapkan PSBB, pemerintah Kabupaten Ciamis membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Untuk gugus tugas ini lebih luas meliputi aksi langsung dalam menyiapkan berbagai penanganan serta pencegahan wabah COVID-19 di Kabupaten Ciamis seperti sosialisasi kepada masyarakat agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan tetap menjaga jarak dengan sesama. Baik, di sini sudah terdapat data yang diambil dari Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang diupdate sejak 4 April 2020. Terdapat 1 orang yang dinyatakan positif COVID-19, 10 orang dinyatakan sebagai pasien dalam pengawasan, yang selesai pengawasan sebanyak 3 orang, masih dalam pengawasan sebanyak 6 orang, dan dinyatakan meninggal sebanyak 1 orang. Untuk orang dalam pemantauan atau ODP, terdapat 1.193 orang, selesai pemantauan sebanyak 164 orang, masih dalam pemantauan sebanyak 1.029 orang. Selanjutnya, migrasi dalam pemantauan. Migrasi dalam pemantauan ini mereka yang berada di perantauan pulang ke Ciamis
sebanyak 18.238 orang, selesai pemantauan sebanyak 4.194 orang, dan masih dalam pemantauan sebanyak 14.044 orang. Selanjutnya, updatean informasi COVID-19 yang terakhir pada Sabtu 4 Juni 2020. Korban positif COVID-19 ini bertambah menjadi 8 orang. Dinyatakan sembuh sebanyak 5 orang, isolasi mandiri sebanyak 3 orang. Lalu untuk pasien dalam pengawasan itu sendiri terdapat 69 orang. Selesai pengawasan sebanyak 58 orang, masih dalam pengawasan sebanyak 11 orang, dan dinyatakan meninggal sebanyak 14 orang. Lalu untuk orang dalam pemantauan, ini terdapat 1.966 orang. Selesai pemantauan sebanyak 1.941 orang, dan masih dalam pemantauan sebanyak 25 orang. Lalu ada OPP atau orang pelaku perjalanan. Bagi mereka yang keluar masuk wilayah Kabupaten Ciamis dengan berbagai alasan, sebanyak 47.906 orang. Selesai pemantauan sebanyak 46.343 orang. Dan masih dalam pemantauan sebanyak 1.563 orang. Selanjutnya ada orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala ini terdapat 863 orang. Selesai pemantauan sebanyak 710 orang. Dan masih dalam pemantauan sebanyak 153 orang. Hasil survei kelompok kami dari Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis, dengan narasumber Kepala Desa Margaharja, yakni Bapak Herdiana, menyatakan bahwa di Desa Margaharja sendiri menerapkan kebijakan dengan menyediakan fasilitas wastafel di masjid-masjid wilayah Desa Margaharja dengan total 6 wastafel. Di samping menyediakan fasilitas tersebut, pihak desa juga bersosialisasi kepada seluruh masyarakat Desa Margaharja untuk senantiasa selalu menggunakan masker setiap berkegiatan di luar rumah dan tetap menjaga jarak. Selain itu, desa juga mengeluarkan bantuan melalui Kementerian Sosial berupa bantuan langsung tunai dana desa 30% dari jumlah nominal dana desa sebesar 300 juta yang diberikan kepada 167 kakak. Desa Margaharja juga menerapkan kebijakan pemberian nasi bungkus dengan anggaran yang diberikan sebanyak 300.000 per hari dan setiap harinya diberikan kepada 60 warga masyarakat yang terdampak COVID-19 di wilayah Desa Margaharja. Di Desa Margaharja terdapat 297 warga masyarakat yang dipulangkan dari perusahaan yang berada di wilayah Jabodetabek dan dinyatakan sebagai ODP atau orang dalam pemantauan. 297 warga tersebut dipulangkan sebelum ditetapkannya kebijakan PSBB dengan menggunakan 2 buah bus dan 6 buah travel. Warga tersebut tidak langsung dipulangkan ke rumah masing-masing, tetapi dikumpulkan terlebih dahulu di Kecamatan Sukadana untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan mereka diperiksa satu persatu. Setelah itu baru bisa melakukan karantina mandiri selama 14 hari sesuai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sejak diberitakannya COVID-19 dan maraknya pemudik dari perantauan atau dari zona merah, sampai saat ini alhamdulillah belum ada warga yang ditetapkan sebagai PDP dan tidak ada yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Tetapi
di Kecamatan Sukadana terdapat 1 warga yang dinyatakan sebagai pasien dalam pemantauan. Sampai saat ini, alhamdulillah Kecamatan Sukadana belum ada atau jangan sampai ada pasien yang dinyatakan positif COVID-19. Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan diskusi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Ciamis dalam membuat dan menjalankan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar itu sangat efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19. Ciamis sendiri sudah masuk zona 2 atau zona biru dan akan dilanjutkan dengan PSBB parsial sampai dengan 12 Juni 2020. Bupati Ciamis Herdiat Sunaria menegaskan bahwa pihaknya lebih memilih PSBB parsial dibandingkan dengan new normal dan akan diterapkan di 6 kecamatan, yaitu Ciamis, Kawali, Panjalu, Rancah, Panumbangan, dan Panawangan. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat sangat terbantu akan keselamatannya. Meski banyak beberapa aktivitas tertunda, namun pemerintah sendiri memberikan bantuan untuk meringankan ekonomi masyarakat sehari-harinya. Segenap jajaran pemerintah Kabupaten Ciamis, mulai dari Bupati sampai dengan lini terbawah RT maupun RW, sepakat untuk berkonsentrasi dalam penanganan COVID-19. Salah satunya dengan memberikan kebijakan, pertama, membatasi aktivitas keluar rumah, kedua, kegiatan sekolah dan universitas dirumahkan, kemudian bekerja yang dilakukan di rumah, dan kegiatan peribadahan pun dirumahkan guna meminimalisir penyebaran COVID-19. Hasil penelitian kelompok kami tentang kebijakan pemerintah Kabupaten Ciamis kolerasi dengan materi Sistem Politik Indonesia, di mana mengenai kebijakan menurut Predjich dalam buku Inamo tahun 2002 halaman 16 bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah Kabupaten Ciamis khususnya dengan menerapkan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan di beberapa kecamatan Kabupaten Ciamis sudah sesuai adanya.